Baik, berikutnya yaitu tentang perintah yang ketiga, itu jelaskan salah satu fertilisasi pada vertebrata. Jadi secara umum fertilisasi pada vertebrata itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fertilisasi eksternal dan ada fertilisasi internal. Nah, jadi di sini saya akan mengupas lebih jauh mengenai fertilisasi eksternal. Jadi fertilisasi eksternal ini merupakan suatu proses fertilisasi atau penggabungan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terjadi di luar tubuh induknya. Jadi biasanya si betina ini akan melepaskan ovum atau sel telurnya itu di dalam air. Nah, sebelumnya fertilisasi eksternal ini biasanya dilakukan oleh hewan-hewan akuatik atau hewan-hewan yang hidup di air, sehingga si betina ini biasanya melepaskan sel telurnya ini pada tempat-tempat yang dianggapnya itu aman. Misalnya dia meletakkan di padang rumput atau lumut yang ada di dalam air, setelah itu pada bebatuan atau tempat-tempat di dalam air yang menurutnya itu aman. Setelah sel telur itu dilepaskan oleh si betina, dan nantinya si jantan itu akan membuahi si sel-sel telur ini. Setelah si jantan itu membuahi, maka dia yang akan menjaga perkembangan dari sel telur ini. Nah, jadi fertilisasi eksternal ini pembuahannya itu terjadi di luar tubuh. Si induknya ini hanya mengeluarkan saja, sedangkan proses pembuahannya itu terjadi di luar tubuh atau terjadi di lingkungan akuatiknya. Kemudian untuk fertilisasi eksternal ini biasanya dilakukan pada hewan-hewan akuatik seperti ikan dan juga amfibi. Selain itu juga fertilisasi eksternal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, oleh suhu, oleh cuaca, dan juga oleh predator. Nah, jadi ciri utama dari fertilisasi eksternal ini biasanya si betina itu mengeluarkan jutaan, ratusan jutaan, bahkan sampai dengan ribuan sel telur yang nantinya akan dibuahi oleh si pejantannya. Kenapa sel telurnya itu banyak? Karena tadi dia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Misalnya ketika predator memakan separuh dari sel telur yang telah dikeluarkan oleh si induk betina, maka masih ada kemungkinan separuh lagi sel telur itu akan tumbuh. Begitu juga dengan pengaruh suhu, dengan pengaruh lingkungan, ataupun arus dari lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi kualitas serta banyak sedikitnya jumlah dari sel telur yang tersisa dan siap matang menjadi individu baru. Nah, oleh sebab itulah juga alasan mengapa biasanya hewan-hewan akuatik memiliki sel telur yang lebih banyak daripada hewan-hewan darat. Oke. Selain itu juga biasanya ketika sel telur dari si betina itu sudah dilepaskan, maka si pejantanlah yang akan menjaganya sampai sel telur itu mengalami proses pertumbuhan dan menetas menjadi individu baru yang sempurna. Dan biasanya ketika sudah menetas ini, maka si pejantan akan meninggalkannya dan si betina yang kembali akan merawatnya dan juga memberi atau mengarahkan untuk mencari makan. Nah, biasanya begitu siklus yang terjadi pada fertilisasi eksternal yang dilakukan oleh hewan-hewan akuatik. Kemudian untuk fertilisasi internal, saya hanya mengupas sedikit saja bahwa fertilisasi internal ini terjadi di dalam tubuh, yaitu proses fertilisasi atau penggabungan sel kelamin jantan dan betina ini terjadi di dalam tubuh atau di dalam induk betina, hingga sel telur tadi berubah menjadi gamet, kemudian gamet itu akan berkembang hingga menjadi janin dan akan keluar menjadi individu yang sempurna seperti induknya, begitu. Dan biasanya fertilisasi internal ini terjadi pada hewan-hewan darat, dan juga sel telur yang dihasilkan itu tidak sebanyak sel telur yang dihasilkan pada hewan-hewan akuatik yang melakukan fertilisasi secara eksternal. Kemudian juga kalau fertilisasi internal ini tidak dipengaruhi oleh cuaca atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi dia dipengaruhi oleh keadaan di dalam tubuh dari induk betina itu sendiri. Oke, kemudian pada fertilisasi hewan vertebrata ini, setelah tadi melakukan fertilisasi eksternal dan internal, ternyata bentuk dari perkembangbiakan secara vegetatif ini atau bentuk perkembangbiakan secara vertebrata ini juga dilakukan dalam beberapa bentuk, meskipun dia tadi ada fertilisasi internal dan eksternal kan. Nah, tetapi bentuknya itu ada 3, yaitu ada yang tahu, iya benar, yaitu ada ovipar, ovovivipar, dan juga vivipar. Nah, pada hewan yang melakukan fertilisasi eksternal, biasanya dia melakukan perkembangbiakan dengan cara ovipar atau dengan cara bertelur. Nah, jadi si betina itu nanti akan melepaskan sel telurnya dan si pejantan akan membuahi sel telur itu di luar tubuh dan akan tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Maka proses bertelur ini disebut juga dengan cara perkembangbiakan secara ovipar. Kemudian untuk fertilisasi internal itu lebih condong ke perkembangbiakan secara vivipar atau dengan cara melahirkan, karena terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di dalam tubuh individu betina tadi, dan akan terus berkembang hingga membentuk sebuah janin dan akan lahir menjadi individu baru yang sempurna. Maka itu lebih condong ke proses perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan. Nah, sedangkan untuk ovovivipar itu merupakan suatu proses perkembangbiakan vertebrata yang terjadi secara bertelur dan juga beranak. Misalnya nih, saat di luar tubuh
sel telur ini dikeluarkan dari tubuhnya, maka dia masuk ke fertilisasi secara eksternal, kemudian dibuahi oleh si pejantan. Setelah itu baru sel telur ini ditelan kembali oleh si betina dan akan terus berkembang di dalam rahimnya dan akan dikeluarkan atau dilahirkan menjadi individu baru yang sempurna. Contohnya itu pada golongan reptil, dia melakukan 2 kali perkembangbiakan secara ovivivipar atau dengan cara bertelur dan beranak ini. Oke, jadi begitu untuk penjelasan mengenai fertilisasi secara eksternal, kemudian juga sedikit menyinggung mengenai fertilisasi internal, dan juga ada 3 cara dalam perkembangbiakan cara vegetatif, yaitu ada cara ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau dengan cara bertelur dan beranak.